Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kami sampaikan kepada PCM Semarang Barat maupun Lazismu KL Layanan Semarang Barat yang telah mensupport dari segi material maupun non material. Terima kasih juga kami sampaikan kepada remaja Masjid Baitul Iman maupun takwir Masjid Baitul Iman yang telah mensupport dalam material maupun non-material, serta terima kasih juga kami sampaikan kepada Angkatan Muda Muhammadiyah Semarang Barat yang telah mensupport acara kajian teras milenial pada malam ini, serta kepada beliau Bapak Haji Arif Istamam yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kajian pada malam hari ini. Marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah karena pada malam kali ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat hidup serta nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah hebat ini. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena melalui beliau kita bisa mengenal agama Islam, agama yang rahmat dan lil alamin, itu rahmat untuk sekalian alam. Pada malam kali ini kajian teras milenial akan diisi oleh beliau Bapak Ustadz Haji Arif Istamam. Beliau adalah Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Barat, yang mana nanti beliau banyak materi yang akan disampaikan oleh beliau, yang insya Allah materi ini bisa membawa kebermanfaatan untuk kita semua. Kepada Bapak Ustadz Haji Arif Istamam, monggo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para peserta kajian teras milenial Angkatan Muda Muhammadiyah Semarang Barat, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka tolabul ilmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu merupakan kewajiban bagi kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, sejak lahir sampai ke liang lahat. Jadi sejak lahir sampai
menjelang mati kita diwajibkan juga untuk mencari ilmu, terutama ilmu agama yang merupakan fardu ain dan pengetahuan yang luas yang lain merupakan fardu kifayah. Adik-adik yang sangat saya cintai, malam hari ini kami sampaikan tema yaitu rezeki dan bucin. Apa coba bucin? Apa Mbak? Bucin. Bucin. Budak cinta. Rezeki itu datangnya dari Allah. Ya, semua makhluk yang bernyawa akan diberi rezeki oleh Allah asal mau bergerak. Jadi syaratnya mau bergerak. Ya, Tuhan tidak merubah nasibmu kalau kamu tidak mau merubahnya. Jadi rezeki itu ada dua, yaitu bentuk materi dan juga imateri atau non materi. Yang bentuk materi ya seperti uang, pangan, rumah, kerjaan, istri itu ya rezeki itu. Iya, yang belum punya istri ya belum dapat rezeki juga. Belum, jadi bukan tidak, tapi belum. Itu. Kalau yang punya suami ya dapat rezeki, dapat suami. Kalau yang belum ya belum dapat, rezekinya belum datang. Kalau imateri atau non materi itu ya seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Arifin, sehat. Kita sehat itu betul-betul rezeki yang luar biasa. Kita bisa beragama Islam itu ya rezeki yang luar biasa, nikmat yang luar biasa. Kita bisa iman, bisa sholat, bisa puasa, dan ada oleh Allah kita diberi rasa cinta. Nah, ini oleh Allah diberi rasa cinta. Sesungguhnya rezeki itu apa? Yaitu sesuatu yang diusahakan dan didapat serta dimanfaatkan. Jadi kalau rezeki itu belum dimanfaatkan itu namanya belum rezeki untuk kita. Satu contoh, kita bekerja, kita belikan nasi, kita makan, berarti itu rezeki untuk kita. Tapi kalau belum rezeki kita, ya kita jadi perantara rumah umpamanya, mestinya dapat fee 2,5%, karena belum rezeki kita, sudah deal-dealan, sudah payu, ternyata kita tidak dikasih, itu namanya bukan rezeki kita. Kita mau makan, sudah disiapkan oleh orang tua kita, oleh istri kita, taruh di meja, ayam goreng dan lain sebagainya, ternyata dimakan kucing, itu namanya belum rezeki kita. Makanya sesuatu yang diusahakan dan didapat serta dimanfaatkan. Jadi kalau kita belum memanfaatkan itu, rezeki itu belum untuk kita. Itu rezeki belum untuk kita. Maka dari itu kita
diwenangkan dan diwajibkan ikhtiar untuk mencari rezeki itu. Semua makhluk yang bernyawa itu oleh Allah dijamin rezekinya. Contohnya burung, pagi berangkat, sore pulang dengan perut yang kenyang, maka dia kembali ke sarangnya dalam kondisi kenyang. Itu betul-betul dia mencari rezeki. Contohnya seperti itu. Dan dia berusaha gitu. Kecuali ya lagunya anak-anak itu, cicak itu dia tidak berusaha, tapi dia hanya ada di dinding, tiba-tiba nyamuknya datang. Jadi dia diberi oleh Allah itu dengan tidak berusaha apa-apa, dia hanya nempel di dinding, nyamuknya yang datang. Iya tak? Jadi rezeki itu datang dengan tiba-tiba, hanya cicak. Tapi kalau manusia, hewan-hewan yang lain, makhluk yang lain itu harus diusahakan hingga termanfaatkan. Cinta kepada saudara kita, cinta kepada suami, cinta kepada adik-adik, cinta kepada yang lain. Hanya bedanya kalau cinta kita kepada suami itu ada titik-titik asmara. Jadi asmara itu berbeda. Cinta kepada lain jenis itu baru dikatakan asmara. Kalau cinta yang lain anugerah dari Allah. Semua itu adalah nikmat Allah. Ya, kalau kita lihat di Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adabi lasadid. Apabila kamu bersyukur atas nikmat Allah, ya, bersyukur atas nikmat Allah, maka akan ditambahi nikmat yang banyak oleh Allah. Tapi sebaliknya, apabila kamu tidak mau bersyukur atas nikmat Allah itu, sungguhnya siksa Allah itu sangat pedih. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Nikmat Allah ini banyak yang kita lupakan. Nikmat iman, nikmat Islam, kita punya nikmat sholat. Nah, sholat ini harus betul-betul merupakan nikmat itu apabila kita menikmati betul. Satu contoh, nikmat sholat. Kalau kita yang menjalankan sholat itu paling tidak sedikit tahu maksudnya dari sholat itu. Kalau sholat dimulai dari takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita tahu maksudnya takbir, menyebut Allah Maha Besar. Terus dimulai dari doa iftitah, terus dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah. Maka dari itu adik-adik, nah minimal itu surat Al-Fatihah itu di samping hafal ngelotok ya, hafal di pikiran kita, terjemahannya harus tahu, maksudnya harus tahu. Kalau dimulai dari yang enteng-enteng, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Artinya ngerti gitu loh. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hati kita dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah yang menjadi raja semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga ruko, sujud, itu betul-betul kalau kita pelan dinikmati. Nah ini, itu insya Allah di samping nikmat, khusyuk dalam salat kita. Adik-adik yang sangat saya cintai dan saya banggakan, nikmat Allah ini di dalam Al-Quran banyak yang disindir oleh Allah itu untuk kita itu banyak lupa nikmat yang luar biasa ini. Nikmat sehat itu kadang-kadang kita baru terasa kalau kita ke dokter. Seperti ini tadi saya pulang dari dokter, Pak Catur itu karena saya sakit kaki saya. Setelah saya periksa ternyata asam urat. Itu terasanya kemarin-kemarin saya santai saja, nggak terasa, tapi tadi pagi, tadi malam, tengah malam sakit. Itu baru terasa nikmatnya sehat itu seperti itu ya. Makanya kita disindir sama Allah itu di dalam surat Ar-Rahman. Sampai 31 sindiran itu di dalam surat Ar-Rahman itu 31 atau 32 itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sungguhnya nikmat Allah yang manakah yang kau dustakan. Berarti kita itu memang di dalam surat Ar-Rahman itu banyak nikmat-nikmat Allah yang tidak kita syukuri, tidak kita ucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah itu ya. Lah ini yang kita harus usahakan, nikmat ini memohon kepada Allah nikmat rezeki untuk pemimpin bangsa. Jadi kalau kita mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan harapan kita, ya, maka itu nikmat Allah yang luar biasa. Seperti di Indonesia ini, insya Allah kira-kira 5 bulan atau 6 bulan lagi akan ada pemilu. Sejarah pemilu di Indonesia itu dimulai, belum ada yang lahir ya, tahun 1955 pemilu pertama di Indonesia. Itu banyak diikuti banyak partai seperti zaman reformasi sekarang ini. Terus pada tahun 1971 itu pemilu pertama zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru itu diikuti oleh 10 partai. Ya, kalau nggak salah yang pertama PNI, Partai Nasional Indonesia, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Muslimin Indonesia, Partai Sarekat Islam Indonesia, Partai Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, terus yang nasionalis Gerakan Indonesia Raya, Partindo, Partai Katolik, dan terakhir Golkar. Jadi 10 partai. Pada zaman Orde Baru, setelah pemilu
tahun 71 itu 10 partai itu kelihatan masih terlalu besar, terlalu banyak. Maka diringkas menjadi 3 partai. Yang pertama, fusi dari Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, terus Partai Tarbiyah Islamiyah atau PERTI menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Sampai sekarang masih ada simbolnya Ka'bah. Terus yang kedua, Partai Nasionalis, IPI, Gerindra, Partai Indonesia Raya, terus Partai Katolik, Partai Kristen, Partai Nasional Indonesia menjadikan satu partai, yaitu PDI. Terus yang ketiga, Golongan Karya yang sekarang menjadi Partai Golongan Karya. Itu perjalanan Orde Baru. Pada tahun 1998 terjadi reformasi, perubahan lagi partai, ya. Parpol, partai politik itu berubah lagi menjadi banyak lagi, dan sampai sekarang. Makanya sekarang ini tergantung pada kita. Kita harapkan rezeki dan nikmat Allah itu dengan pemimpin, ya, pemimpin yang melaksanakan Islam seluas-luasnya, Islam seluas-luasnya dan sepenuh-penuhnya, juga melaksanakan amanat penderitaan rakyat, dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat yang kami baca pertama tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, takwa dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau ada yang tanya, kita memilih anggota DPR, kita memilih wakil rakyat, tapi tidak semuanya yang kita pilih, ya, tidak semuanya yang kita pilih itu sesuai apa yang kami sampaikan, menjauhi larangan Allah. Maka dari itu tugas kita, ya, umat Islam, pilihlah calon-calon, baik calon presiden, calon DPR yang sesuai dengan kriteria Islam. Jangan sampai kita berkelahi, ya, kita bertengkar, ya. Mestinya kita harus bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan janganlah berpecah belah. Ada cerita menarik yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD. Ada sekelompok kiai, ustadz berangkat dari Jakarta, dari Jogja menuju ke Jakarta, karena kita tidak ada yang memilih. Pada waktu perjalanan itu tidak ada yang milih ketua karena semua kiai, yang separuh dari Muhammadiyah, yang separuh dari Nahdlatul Ulama akan mengikuti rapat besar-besaran di Jakarta. Sampai di jalan, di Weleri itu berhenti makan, karena di situ waktunya sholat maghrib. Baru terjadi perdebatan, ini sebaiknya
makan dulu atau sholat dulu. Separuh memilih makan dulu, ya dengan alasan dalil ini. Terus sebagian milih sholat dulu karena ini wajib. Itu akhirnya di voting untuk makan sama sholat, di voting. Para kiai, para ustadz itu di voting. Akhirnya yang 70% makan, yang 30% sholat dulu. Akhirnya semuanya ikut makan dulu karena voting. Voting itu kan sepakat. Semua makan dulu baru sholat. Pada waktu sholat, pada waktu sholat terjadi masalah lagi. Untuk jadi imam berebut tidak mau, kan masalah karena semuanya kiai, semuanya ustadz, kamu saja, kowe dhisik, monggo panjenengan, monggo. Sampai terjadi beberapa sampai 10 menit, tiba-tiba ada anak muda rambutnya gondrong, tidak pakai peci, langsung di depan. Ayo luruskan barisannya, luruskan sopnya. Itu anak muda itu hanya pakai kaos soblong, luruskan sopnya. Semua ya taat, luruskan sopnya. Anak muda tadi langsung sholat maghrib dengan bacaan yang fasih dan sebagainya. Akhirnya salam. Setelah salam, selesai sholat maghrib, dia lari, tidak pakai wirid, tidak sebagaimana. Terus karena shopnya banyak, langsung dia dari imaman, tempat imam, loncat. Orangnya itu kiai-kiai sepuh itu diloncati semua sama anak muda itu. Akhirnya semua gerundel. Wong imam kok nggak tahu sopan santun, tidak wirid, tidak itu malah loncat. Akhirnya selesai juga sholat, tanya anak muda tadi yang pakai kaos oblong, pakai kalung, jadi imam tadi siapa? Oh itu tukang parkir. Akhirnya, nah itulah, maka dari itu ini suatu gambaran bahwa pemilu yang akan datang bagi anak-anak milenial sekarang ini harus memilih yang takwa. Jangan sampai pilihan-pilihan kita itu keliru orang-orang yang duduk di DPR, karena di sana adalah menentukan, kepala negara adalah menentukan. Maka dari itu pilihlah, jangan sampai salah tadi memilih imam ya keliru, ya yang tidak mampu, tidak bertakwa, ya akhirnya aturan-aturannya yang sangat-sangat merugikan umat Islam. Makanya pesan saya, umat Islam, pilihlah ya manusia yang takwa kepada Allah, bisa melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ada yang tanya, Pak, kalau anggota DPR korupsi itu rezeki apa? Bagaimana Pak? Itu ya, korupsi itu kan uang, jelas uang curian. Selama mencarinya tidak halal, dimakan pun tidak halal. Maka dari itu berhati-hatilah. Sekali lagi, memilih pemimpin harus yang sesuai dengan ajaran Islam. Wa amruhum syura bainahum, ya, di antara kamu musyawarahlah masalahmu sampai berhasil. Adik-adik dan saudara-saudara sekalian peserta kajian milenial, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya,
Jadi kalau rezeki dan bucin adalah budak cinta, kita ini cinta kepada siapapun adalah hanya datar, tapi menjadi budak cinta hanya kepada Allah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi kita kalau jadi budak, jangan jadi budaknya orang lain, tapi kita menjadi budaknya Allah, yaitu yang taat perintahnya dan menjauhi larangannya. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Nasrum minallah wa fathun qarib. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.